kalau melihat dari ini kan agak agak ragu sih sebenarnya Ya, kan. kira-kira, apa ini yang menjadi kekhawatiran? Bisa disebut kekhawatiran atau gimana? Eee, Gimana cara menyebutnya? Kekhawatiran atau apa ya? Ya sebagai, OMS yang ada di Aceh yang mandatnya adalah melakukan, kontrol sosial terhadap, pembangunan di Aceh, kita, merasa ada banyak sekali isu yang, kemudian harus, diemban Mhm, sama, kepemimpinan transisi nantinya. Dokumen itu tentu saja tidak terlepas, isu krusial itu tidak lepas dari, rencana pembangunan Aceh atau RPA 2003-2006 yang sudah dirumuskan sebelumnya. Ini memang untuk, kepemimpinan transisi dokumennya, arah atau guideline, mhm, apa yang kemudian menjadi, prioritas yang harus dilakukan oleh, sosok yang akan mhm, menjadi, yang akan, memerintah mhm, di Aceh, memegang tampuk pimpinan di Aceh di kepemimpinan transisi ini, jadi lebih mhm, kurang 2 tahun gitulah. betul, Jadi, karena gubernur definitif kemudian baru akan dipilih di 2024 nanti dalam mhm, pilkada serentak, nah otomatis akan ada sosok yang kemudian, mengisi masa transisi. iya, Nah, jadi ada 2 hal ini kan, ada sosok yang kemudian akan mengisi, ruang ini, dan juga ada amanah apa yang kemudian mhm, diembankan betul, kepadanya untuk betul, dilakukan. Jadi iya, ada dokumen yang disiapkan oleh pemerintah Aceh namanya RPA, dan ada sosok yang kemudian akan melakukan, oke, melaksanakan oke, isu-isu krusial atau, prioritas-prioritas yang sudah diamanahkan betul. oleh RPA. Sebelum kita ke dokumen itu dan isu krusial, kita melihat ini, kepemimpinan masa transisi ini akan berbeda Ya, Karehal ya, karena baru ada pilkada serentak 2024. ya, Biasanya orang kalau transisi itu 6 bulan ya. atau paling lama 1 tahun ya. Iya, Ini lebih dari 2 tahun nanti 2 tahun lebih perkiraannya. kurang, Nah, 2 tahun. kira-kira bagaimana menentukan siapa sih sosok yang akan, menggantikan selama itu tanpa melalui sebuah proses yang, biasanya kita lakukan? Ini kan sedang, proses dari di Kemendagri, Kementerian Mhm, Dalam Negeri, nama-nama sudah bergulir ini kan ada banyak sekali nama yang kemudian, sudah diberikan, mhm, sebagai, sebagai kandidat lah kandidat, bahasanya mhm, ya. Ada 3 nama kemudian yang menguat dan juga ada, nama-nama lain. Dan, beberapa di antaranya itu, ada yang Putra Aceh, ada yang ini. mhm, Nah bagi kita, saya melihatnya ini soal bagaimana, eee sosok ini mhm, kemudian yang mengisi ruang ini adalah sosok yang mampu membangun komunikasi, komunikasi mhm. yang humanis. Iya, Kenapa? Karena kita tahu dalam 5 tahun terakhir ini, hubungan antara eksekutif dan legislatif di Aceh itu udah bagus. betul. Jadi riaknya itu terlalu kentara gitu kan. Mhm, Nah, jadi sosok ini perlu kemudian. Kenapa? mhm, Karena dalam masa kepemimpinan transisi dia butuh strategi komunikasi yang sangat mumpuni. Karena mhm, bukan saja dia menjembatani atau mengkomunikasikan, prioritas-prioritas pembangunan yang akan ada di masanya, tapi mhm, dia juga harus mengkomunikasikan ini, dia sebagai perwakilan pemerintah pusat di Aceh kan. betul, Jadi nah itu dia. mhm, Jadi harus mampu mhm, mengkomunikasikan itu, dengan, dengan, baik. mhm, Jadi mhm, sosok ini harus punya kemampuan itu. mhm, Nah kemudian apa menjadi tantangan lagi apalagi yang harus mhm, dimiliki oleh sosok ini adalah, sosok ini harus, punya, eee, kemampuan, eee, 2 arah tadi itu. Jadi saat dia mhm, membangun komunikasi dengan betul, legislatif, eksekutif, dan lain-lain dan pemerintah pusat, dia juga harus punya kemampuan, legislasi yang bagus misal bukan dia harus legislator gitu kan, mhm, tapi kemudian dia punya pengalaman itu. Nah, iya, dia punya pengalaman di eksekutif, dia punya mhm, pengalaman di legislatif. Jadi, kita harus bisa melihat ini karena kalau, sosok ini kemudian sosok yang, antah barantah lah bahasanya ya, entah sama-sama, yang nggak paham iya, dua dua ini. iya, Jadi kalau saya menyebut itu suasana kebatinannya itu akan beda. Nah, betul, dalam tanda kutip kan suasana kebatinannya dia nggak akan bisa membina komunikasi itu kan, karena betul, itu tarik-menarik politik itu kan sangat kencang mhm, gitu. mhm. Jadi itu. Biasanya akan berbeda nggak ya seorang gubernur yang di masa transisi dengan gubernur definitif?
dari segi mekanisme kerja antara eksekutif dan legislatif? Perbedaan sangat kentara kan tidak ada. Cuma masalahnya kalau sosok pimpinan transisi itu dia kan nggak punya apa ya ikatan apa ya kita bilangnya Nggak ada titipan ya? bukan nggak ada titipan. Dia kalau bahasa saya menyebutnya bukan owner yang sebenarnya. Iya. Artinya gini, kalau gubernur definitif dia kan punya janji politik yang kemudian dia tuangkan dalam RPJM. Itu clear kan? Iya. Nah kalau ini, sosok ini kemudian dia menjalankan dokumen yang sudah disiapkan sebelumnya. Betul. Nah jadi bukan visi dan misi dia, Betul. ya kan? Nah yang kekhawatiran kita itu sebenarnya. Jadi seberapa seberapa kuat dia bisa menjalankan ya, itu yang disusun oleh orang lain. ditambah gitu ya? dengan agenda yang dia bawa Betul. dari pemerintah pusat misalnya. Itu dua hal kan yang dia harus lakukan. Nah sosok ini kan makanya saya menyebut dia harus mampu, harus punya kemampuan itu background yang eksekutif dan legislatif. Jadi kan yang kita tahu bahwa ini kan pasti dari ASN lah misalnya ya, ASN misalnya. Nah itu kan orang-orang yang seperti itu kan punya langkah-langkah jabatannya, tahapan-tahapan, pengalaman-pengalaman pekerjaan, jabatan-jabatannya kan pernah di dua track recordnya. Ya, track recordnya pernah di dua instansi yang seperti itu. Karena kalau untuk menjadi pimpinan sementara itu, sebetulnya siapa aja yang bisa? Itu apakah harus dari ASN aja yang diusul oleh pemerintah, atau bisa dari partai politik juga? Untuk sementara itu gimana? Ya, ini dari pemerintahan biasanya. Tapi kemudian kan ada yang menyebut soal dari Polri dan segala macam purnawirawan dan lain-lain sebagainya. Itu ada ketentuan Mendagrinya kan, Kementerian Dalam Negeri. Nah, tapi kita nggak mau ngurus yang jebakan Batman gitu kan. Mari sekarang kita lihat isu krusialnya. Ya. Oke. Baik, di Aceh ini Kak Rehal ya, saya selaku masyarakat awam ya, sering kalau lihat hasil survei, angka stunting, Aceh itu juaranya. Angka kemiskinan, Aceh juaranya. Nah, kira-kira di mana ya salahnya? Apa kira-kira yang harus dilakukan ini? Walaupun di masa transisi yang cuman 2 tahun, kira-kira apa nih yang bisa dilakukan oleh si pemimpin transisi nanti? Nah, sebenarnya Bapeda Aceh itu sudah membuat kajian tahun 2019-2020 tentang analisis kemiskinan di Aceh. Nah, temuannya adalah saya pikir ini bisa menjadi dalam menjalankan roda pemerintahan nantinya bisa juga merujuk dalam ke dokumen ini. Kenapa? Karena hasil temuan itu menunjukkan bahwa kemiskinan yang terjadi di Aceh itu kemiskinan struktural. Jadi kenapa kenapa disebut kemiskinan struktural? Karena itu andil pemerintah daerah dalam kemiskinan itu sendiri gitu. Misalnya gini, tadi sebutan stunting gitu kan, atau pendidikan gitu. Kenapa kemudian kita juara kemiskinan gitu kan, terus kemudian pendidikan kita juga hancur-hancuran gitu kan, terus stunting juga meningkat gitu, atau tinggi angkanya, kematian ibu dan anak tinggi di Aceh. Nah, melihat 3 hal ini aja kan sangat kentara soal kemiskinan struktural di situ. Kenapa? Misalnya untuk ekonomi, kita tahu dalam dokumen pemerintahan kita, kebijakan itu Aceh merupakan daerah yang pertanian, tapi kemudian rantai pasoknya itu tidak terkelola dengan baik. Misalnya jalan usaha tani sebutannya. Ini hasil survei yang kita lakukan juga tahun 2021 kemarin. Nah, jalan usaha tani itu tidak optimal sehingga misalnya petani yang punya tanaman cabai, tomat lain segala macam. Nah, itu cara mereka mendistribusikan itu tidak optimal. Jadi dan ini berhubungan dengan rantai pasok kan. Di awal itu rantai usaha jalan usaha tani. Nah, jadi kalau petani menanam tomat, maka yang dia jual pasti tomat kan, tidak akan meningkatkan nilai ekonominya atau value added-nya itu tidak ada. Jadi itu sebenarnya ada andil pemerintah di dalamnya. Maka disebut kemiskinan struktural. Pemerintah harus bisa menyediakan
skemanya seperti apa agar tomat ini dia berwujud yang lain, bisa Hmm. meningkatkan nilai tambah ekonomi. Itu yang satu misalnya. Jadi adakah mekanisme dia menjadi kecap, sambal atau apa gitu kan. Atau ada pabrik saus ya Yes. dekat-dekat kebun sana. Nah, itu. Terus kemudian yang kedua soal pendidikan. Hmm. Pendidikan dari hasil penelitian ini ya, hasil analisis kebijakan di Bapeda Aceh itu menyebutkan bahwa angka pendidikan rendah itu anggaran banyak sekali untuk pendidikan. Ada bantuan dana BOS, dana anak yatim lah di Aceh segala macam, beasiswa itu banyak sekali. lagi. Nah, kenapa itu tidak bisa mendongkrak nilai atau maksud saya Prestasi. prestasi. Oke. Nah, kemudian itu terjadi karena struktural juga, salah satunya penempatan tenaga pendidik. Tidak tersebar barangkali ya, numpuk di satu tempat rasio ya. murid dan guru itu ini, misalnya contoh Pulau Aceh, itu tenaga guru yang di Aceh besar ya, itu tenaga guru sekian yang honorer, sekian yang PNS, dan berapa yang ASN itulah yang kemudian yang punya kemampuan mumpuni yang kemudian menjadi guru yang sebenarnya di Pulau Aceh gitu kan. Nah, dengan jumlah rasio murid sekian misalnya. Itu yang salah satunya. Nah, itu distribusi guru itu menjadi bermasalah, tenaga pendidik lah. Kemudian kami juga ke Benar Meriah misalnya Samar Kilang, itu SMA di sana di 14 desa itu satu kecamatan ada satu SMA, muridnya 6 orang dengan guru yang didatangkan dari kabupaten yang ya jamnya kita tahu pasti lah, nggak beda jauh dengan Pulau Aceh. Nah, itu sebaran atau distribusi tenaga pendidik. Itu kan struktural sekali, Ya. struktural itu. Jadi bagaimana kemudian pemerintah itu melalui dinas terkait bisa melakukan proses ini. Nah, kemudian satu lagi soal stunting. Tenaga kesehatan juga nggak jauh beda dengan tenaga pendidikan. Persebarannya tadi ya. Ya, soal kualitas, persebaran, distribusi dan lain sebagainya. Nah, itu 3 hal itu saja kalau kita mau melihat kemiskinan di Aceh. Itu terlihat jelas dari analisis itu soal kemiskinan struktural. Nah, PR itu kemudian untuk kepemimpinan transisi ya memang misalnya kita mau pesimis bisa juga 5 tahun definitif nggak bisa ngapa-ngapain misalnya kan. Konon lagi ini kita lagi diguncang oleh pandemi dan kemudian angka kemiskinan bahkan meningkat lagi di Aceh gara-gara pandemi gitu, dan itu bukan hanya di Aceh juga seluruh Indonesia gitu kan. Nah, itu saya pikir strategi jitunya adalah harus melihat isu strategis itu, kemudian bagaimana potensial jalan keluarnya yang harus dilakukan. Paling tidak kan upaya-upaya yang sudah dilakukan itu tidak terputus, kan, untuk isu ini. Kemudian dia bisa melanjutkan estafet. Jadi begitu dilanjut estafet, dan sosok ini juga kemudian bisa meninggalkan sesuatu untuk dilanjutkan, karena dokumen RPA itu kan 2003-2006. Jadi gubernur definitif nanti 2004 terpilih akan ada masa jeda yang dia bisa lanjutkan 1 atau 2 tahun dari dokumen RPA itu sebelum dia melanjutkan dengan janji-janji politik yang kemudian, yaitu RPJM yang baru kan di Aceh. Baik, saya balik lagi ke angka kemiskinan. Jangan-jangan angka waktu survei itu, Kak Rehal, indikator cara ukur kemiskinan itu gimana ya? Apakah mengukur penghasilan setiap orang? Terus saya lihat di Aceh ini kita industri jarang sekali, nggak ada. Sementara di provinsi tetangga misalnya di Sumatera Utara, di sana ada pabrik, ada ini itu. Apa mungkin salah satunya dari situ? Nah, itu diskusi panjang sebenarnya kan soal indikator ya. Indikator itu sudah ditetapkan memang. Tapi itu tadi kembali ke ini, memang sudah ditetapkan indikatornya. Kemudian penduduk miskin itu misalnya rumahnya atap dindingnya papan misalnya. Terus kemudian lantainya tanah gitu. Nah, ada beberapa wilayah kalau mau dilihat di Aceh yang dataran tinggi Gayo misalnya. Itu dataran tinggi Gayo, rumah penduduk di sana rata-rata begitu. Lantai tanah misalnya, karena mereka tinggal di dataran tinggi, tidak mungkin rumah beton. Iya. Kan? Padahal dari segi uang mereka ada ya. Gitu. Jadi ada sejumlah indikator yang kemudian kita coba hari itu diskusikan. Tidak semua indikator yang ditetapkan nasional itu bisa berlaku di Aceh. Di Aceh. Misalnya di dataran tinggi Gayo misalnya salah satunya. Tapi
Kemudian kita ya itu ilmiah kan, sudah dibuktikan ilmiah, data BPS juga itu data pijakan kan, Iya. nggak ada data tandingan lain kecuali kita punya data tandingan lain. Nah itu indikator sudah dibuat. Itu nggak ada debat saya pikir di situ kan, Iya. karena kita nggak punya indikator yang kita susun untuk menandingi itu kan. Iya. Artinya indikator tandingan Iya, kita nggak betul. punya. Tapi paling tidak kalau mau melihat indikator yang sudah ditetapkan itu memang seperti itu gitu. Jadi ada beberapa kriteria, sejumlah indikator penghasilan, pengeluaran segala macam itu kan dilihat sampai konsumtif. Iya. Berapa konsumsi per hari per kepala keluarga dan lain-lain. Upah UMR kita Oke. berapa gitu. Oke. Atau ada pengaruh dari situasi politik? Kemiskinan itu dekat nggak dengan Nggak. situasi politik? Saya seperti saya ceritakan tadi soal referensi yang ada di Bapeda Aceh itu, analisis kemiskinan struktural. Jadi masyarakat tuh nggak bisa keluar dari garis kemiskinan karena dia tidak selesai soal apa namanya, contoh tadi rantai pasok itu. Petani misalnya hari ini menanam padi, paling banter dia akan jadi beras dan jadi nasi yang kita konsumsi sehari-hari. Value added-nya tidak ada. Kalau rantai pasok itu clear dibuat oleh pemerintah, artinya ada andil pemerintah. Kalau istilah kerennya negara hadir gitu kan. Nah itu dia akan berwujud lain. Iya. Tepung, apa, Iya. mie atau apa Iya, gitu kan. betul. Nah, soal industri tadi kan. Iya. Nah itu yang meningkatkan itu. Nah rantai pasok itulah yang tadi tidak terjadi, sehingga kemiskinan struktural itulah yang disebut kemiskinan struktural. Jadi atau misalnya di dataran tinggi Gayo itu masyarakat begitu panen tomat Kalau serentak harganya jadi murah. bahkan dibuang gitu kan. Iya. Sorry to say Iya. dibuang. Iya. Hari ini cabai tinggi sekali harganya. 100.000 di Banda Aceh. Ya, 1 kilo. 100.000 1 kilo. Nah, kemudian petani juga nggak sejahtera, ya kan? Seharusnya saya misalnya hari petani cabai. Hari ini saya punya cabai banyak sekali, cuman beberapa orang ya kan. Kan ada konsep itu apa? Pula lada waktu kapal datang gitu kan. Nah, kalau hari ini kan seharusnya orang yang punya cabai hari ini, Iya. dia kaya kan? Seharusnya. Iya, seharusnya. Tapi ini Tapi enggak enggak, ya. ya, karena skema tadi itu yang saya bilang soal rantai Iya. pasok itu, kemiskinan Oke. struktural itu. Oke. Harga juga pemerintah kan tidak bisa mengontrol harga kan? Oke. Jadi di kepemimpinan transisi, saya selalu belepotan bilang Ya. kepemimpinan. Transisi. Enaknya bilang PJ ya. Ya. Jadi PJ yang baru itu nanti punya waktu yang singkat, tapi dia punya beban yang berat ya. Oke. Kira-kira apa nih poin pertama yang dia harus lakukan? Yang pertama ya dia membangun komunikasi kan menurut saya. Dia membangun komunikasi dengan para pihak dan mempelajari dokumen itu. Karena itu yang harus dilakukan. Karena tanpa itu dia kan nggak punya guideline, nggak punya petunjuk apa yang harus dilakukan. Ini kan apa istilahnya ya? Hutan belantara lah bagi sosok ini kan. Artinya ya walaupun backgroundnya misalnya pemerintahan atau apa gitu kan. Tapi kemudian dengan dokumen yang dokumen yang lahir tanpa pelibatan sosok-sosok ini kemudian kan dia menjadi masuk ke hutan belantara yang harus dia pelajari dulu kemana timur, barat, utara, selatan kan. Itu bila nanti kepemimpinan transisi itu berada di tangan yang paham dan mengerti ya. Seharusnya. Tapi ada juga orang nanti kalau udah kena ya jalanin aja gitu. Pupu yang maju. Ya. Nah, itulah harapan kita sebenarnya itu. Jadi kita di organisasi masyarakat sipil di Aceh dengan fungsi kontrol sosial itu kita menitipkan itu kriteria-kriteria itu sehingga sosok yang hadir nanti yang begitu pasca 5 Juli itu sosok yang kita harapkan yang mumpuni gitu. Jadi punya strategi untuk menjalankan isu-isu strategis yang ada di dokumen gitu. Baik. Ini juga menjadi kekhawatiran di kalangan ASN ya. Biasanya kalau ada pergantian akan ada restrukturisasi. Kamu geve, kon awak danyoli. Kira-kira seberapa penting ya melakukan restrukturisasi itu? Kalau menurut Kak Rehal sendiri nanti kepemimpinan yang sementara ini perlu nggak melakukan restrukturisasi? Kalau melihat dari kebutuhan dokumen,
dari RPA lah pijakan kita kan menggunakan alas itu sekarang kan. Ada beberapa yang harus dilakukan gitu, tapi ada yang beberapa ya tidak perlu, hanya perlu digenjot saja kan, genjot saja kinerjanya. Jadi saya selalu berpikir kalau kinerja ASN itu seperti kinerja OMS. Jadi kita mengajukan konsep, kemudian baru kemudian uang mengikuti gitu kan. Nah itu kalau konsep yang sekarang juga mulai dilakukan di pemerintahan. Nah kalau itu optimal dilakukan, saya pikir akan sangat baik gitu. Dan soal pergantian itu kan kayaknya bukan ranah kita lah itu ya. Saya pikir bukan ranah itu, tapi paling tidak, tapi itu akan menimbulkan kegoncangan sih. Kalau seandainya sebentar-bentar, dulu waktu PJ di Aceh yang 9 bulan itu sempat juga dilakukan pergantian mutasi, dan itu dengan waktu yang singkat kan, 9 bulan pergantian orang, dan kemudian menimbulkan kisruh kan, sampai ada beberapa dari kepala dinas yang kemudian dilantik dan kemudian tidak dilantik, bolak-balik lah itu, ada 9 atau 9 kalau nggak salah saya, atau 12 kepala dinas yang kemudian mengajukan gugatan. Dan itu kan memakan waktu juga, memakan energi yang 9 bulan yang harus diemban oleh pemimpin transisi pada hari itu. Nah saya pikir kinerja, kalau dilihat baik kinerja, rotasi itu atau mutasi itu nggak terlalu urgent ya. Dilakukan. Apalagi misalnya orang sudah melaksanakan tugas-tugasnya, tiba-tiba berhenti di tengah jalan, masuk yang baru bingung lagi ya. Kecuali dengan alasan-alasan tertentu yang penting sekali ya. Kinerja misalnya, ukurannya kinerja. Kalau dia kinerjanya bagus. Apalagi nih kira-kira harapannya untuk si pemimpin transisi kita ini, dan harapan Kak Rehal terhadap prosesnya ini? Saya pikir di tingkat kementerian saat memutuskan, atau di tingkat pemerintahan di pusat saat memutuskan siapa calon ini, melihat kebutuhan Aceh. Kebutuhan Aceh hari ini seperti apa gitu. Jadi Aceh itu kondisinya hari ini, outsource misalnya akan berakhir di 2027. Mulai tahun depan saat pemimpin transisi ini sudah masuk, sosok ini akan mengelola 1% lagi, turunkan dana otsus 1% hingga sisa 1% lagi. Ya, 1% lagi. Nah itu dia harus mengelola itu. Terus sejarah buruk di Aceh itu silpa triliunan, 2-3 triliun setahun. Betul. Nah itu kan jejak yang sangat buruk yang harus diupayakan. Itu kan terjadi karena beberapa faktor kan, soal disharmonisasi hubungan dan lain sebagainya. Nah ini kalau nanti sosok ini bisa membangun atau sangat komunikatif dengan para pihak, itu Forkopimda dan lain-lain, saya pikir itu akan meminimalisir guncangan-guncangan itu kan. Ya kita nggak tahu ini mekanismenya seperti apa. Apakah kemudian dia 2 tahun lebih kurang itu akan seperti itu, atau kemudian evaluasi per tahun. Ya, jadi kita berharap sosok ini mampu ya kita menitip itu kan, isu-isu krusial, isu strategis yang ada di dokumen RPA itu. PJ ini dia punya wakil atau sendiri aja? Sendiri aja ya. Oke, saya menarik soal dana otsus ini. Dana otsus itu otonomi khusus ya. Akan berakhir ya, Kak Rehal. 2027. 2027? Iya. Masih ada? Sampai 2027 1% dari tahun 2023. Oh gitu. Saya ini yang kurang informasi. Jadi kita cuma punya 1% dari total anggaran yang untuk Aceh. Total anggaran yang kita ajukan. Iya. Jadi dikasih 1% tambahan itu untuk ada kriterianya dia untuk penuntasan kemiskinan salah satunya, untuk kesehatan, pendidikan yang boleh digunakan, pembangunan infrastruktur. Ada sekitar berapa item itu yang bisa digunakan untuk dana otsus gitu. Jadi kita masih dapat sampai 2027 berakhir, dan ini ada upaya sekarang dengan Undang-Undang 11 tahun 2006 yang masuk prolegnas untuk direvisi. Kan masuk dari tahun 2020, batasnya sampai 2024. Kita belum tahu apakah ini akan direvisi tahun depannya lagi, atau nggak akan direvisi, kita nggak tahu. Nah, diskusi yang kita lakukan sekarang di tingkat masyarakat sipil,
bagaimana mereview pasal-pasal yang ada di Undang-Undang 11 itu, dan setelah kita diskusi dengan beberapa pihak, pemerintah, legislatif dan lain sebagainya, itu ada opsi untuk mengusulkan dana otsus itu untuk unlimited seperti Papua, tidak berbatas waktu seperti Papua. Nah ini masih didiskusikan, tapi sudah masuk dalam prolegnas. Betul. 2020. Jadi kita jadi khawatir ya. Di satu sisi kita minta tambahan dan otsus, di satu sisi kita mengalami silpa ya, seperti yang sebelum-sebelumnya. Kira-kira kalau seperti ini kejadiannya, apa memungkinkan ini untuk ditambah? Kita kalau melihat dari ini kan agak ragu sih sebenarnya kan, karena kalau bahasanya gini, sudah dikasih nggak habis, nggak bisa dikelola dengan baik gitu kan. Nah itu saya pikir menjadi salah satu catatan penting juga untuk kepemimpinan transisi ini. Ya ada titipan, ada dalam dokumen RPA itu disebutkan soal dana otsus peruntukan untuk apa dan lain sebagainya. Nah itu kita berharap paling tidak kalau di masa kepemimpinan transisi ini tidak bisa menjalankan seutuhnya, tapi paling tidak bisa membuat fondasi awal lah. Jadi saat nanti dilanjutkan, itu sudah ada fondasinya seperti apa yang harus dilakukan, karena penting kan istilahnya gini, tidak ada tanggung jawab seperti tanggung jawab gubernur definitif, ikatan emosional dan lain sebagainya kan, komitmen dan lain-lain kan akan berbeda ini, akan sangat berbeda. Nah jadi tapi paling tidak kita bisa menitipkan pesan itulah, ini pemimpin transisi nanti, ini ada dokumennya, Anda harus menjalankan ABCD, ini batasannya, ini yang harus dan tidak harus dilakukan paling tidak kan, dan kita bisa tetap melakukan. Dan satu lagi partisipasi publik kan selama ini agak berkurang, terutama masyarakat yang ada OMS dan lain ormas dan lain sebagainya. Nah kecenderungan berkurangnya ruang partisipasi ini juga membuat loss control, artinya kontrol sosial itu kan tidak berjalan maksimal lagi seperti dulu. Nah kita berharap ruang partisipasi ini bisa terus dibuka oleh kepemimpinan transisi nantinya, karena partisipasi publik itu menjadi mutlak kan untuk mengontrol jalannya roda pembangunan di Aceh. Kak Rehal, kalau Kak Rehal dari pribadi sendiri nih ya, pilih nanti yang menjadi pimpinan transisi itu orang Aceh, orang pusat, orang dari TNI. Kalau kakak sendiri pilih yang mana? Saya nggak mau terjebak dalam jebakan Batman itu kan. Saya berkali-kali menjebak tapi nggak mau terjebak. Iya betul, karena saya sebut tadi soal mandat itu kan, kita menitipkan kriteria, menitipkan PR-PR, menitipkan batasan-batasan, guideline yang sudah dibuat, dan itu banyak pihak, banyak multi stakeholder yang terlibat dalam perumusan RPA itu. Nah itu jadi saya pikir dokumen ini yang menjadi landasan pijak. Jadi dan dokumen satu lagi yang kita tahu belum ada wujudnya kan, dari pusat dia bawa apa gitu. Nah jadi paling tidak ini kriterianya dari calon-calon itu nanti tafsirnya macam-macam lah gitu kan. Nah jadi kita nggak mau orangnya boleh siapa aja. Kita nggak boleh siapa aja dengan kriteria yang kita sebutkan tadi itu. Nah kita nggak mau terjebak dalam dikotomi militer dan sipil, karena itu bukan hal yang krusial untuk didiskusikan, tapi kriteria orang yang kemudian bisa menjalankan pemerintahan dalam masa transisi yang 2,5 tahun, 2 tahun lebih kurang 2 tahun. Tapi ada satu yang mengganjal lagi nih saya karena soal juara miskin ya. Juara miskin. Jangan-jangan ketika disurvei orang kita Aceh nih pilih sebut miskin biar dapat bantuan. Karena kan kalau kita miskin nanti dapat uang ini, dapat uang itu. Nah, itu menurut yang selama ini Kak Rehal ada penelitian, pernah menemukan kayak gitu nggak?
Kalau di kemiskinan yang analisis Bapeda yang kita lakukan yang Bapeda itu tahun 2019-2020 itu nggak terlalu kentara. Nggak di situ ya? Yang kelihatan itulah soal kemiskinan struktural itu. Andil negara di dalam kemiskinan itu belum terlalu optimal. Jadi saya di 3 contoh itu kan. Pendidikan, kesehatan, sama pemberdayaan ekonomi itu yang jadi tidak hulu ke hilir lah. Itu nggak terjadi proses kalau kita sebut soal rantai pasok dan lain-lain. Tapi itu hanya menyasar di permukaan. Betul. Jadi kasih pendidikan, misalnya kasih bantuan beasiswa itu dianggap sudah menyelesaikan persoalan. Tapi bagaimana kemudian distribusi guru, bagaimana kemudian infrastruktur yang mendukung dan lain sebagainya itu kan belum optimal. Itu yang disebut dengan struktural tadi kan, soal stunting. Kemudian apa yang menjadi akar stunting nih Aceh? Apakah posyandu sudah hanya dengan posyandu setiap bulan sekali itu sudah menyelesaikan persoalan? Enggak, dia ada persoalan lain misalnya. Itu jadi saling terkait antara satu bidang dengan bidang yang lain. Nggak bisa kita menangani stunting hanya diposisikan menjadi tanggung jawab tenaga kesehatan dinas kesehatan saja. Itu menjadi di tahun 2015 kita pernah menulis satu dokumen namanya Strategi Komunikasi untuk Penurunan Stunting di Aceh. Nah, kita melihat di situ sampai kita siapkan modulnya itu dari riset yang kita lakukan itu ternyata nggak sinergis instansi terkait. Betul. Ya, hanya jadi tumpuan dinas kesehatan saja. Nah, sebenarnya itu ada banyak. Ada PUPR di dalamnya untuk infrastruktur, ada Bapeda, ada yang lain-lain soalnya. Nah, tapi kemudian yang menjadi leading sektornya benar dinas kesehatan, tapi kemudian sinergi itu enggak terjadi. Nah, makanya kita mengusulkan satu modul yaitu skema strategi komunikasi penurunan stunting di Aceh. Begitu juga kemiskinan yang tadi itu kita rumuskan satu analisis kajian yang kemudian mengeluarkan rekomendasi kemiskinan di Aceh itu terjadi karena struktural. Oke. Satu lagi nih Kak Rehal, soal dana gampung. Nah, itu cukup menjadi solusi nggak untuk pengentasan kemiskinan kalau dari yang sudah berjalan sekarang? Seharusnya iya. Seharusnya iya karena 800 sampai 1 miliar per setiap gampung. desa ya. Tapi kemudian itu tidak didampingi secara optimal berdasarkan potensi yang ada. Kan ada program yang bagus memang satu desa satu produk misalnya kan. Nah, itu sangat bagus programnya dengan menghidupkan UMKM, BUMD, BUMG lah kita di sini kan. Tapi kemudian itu pendampingannya tidak optimal. Itu yang kita lakukan saat mendorong partisipasi perempuan di Bunda Meriah di Samar Kilang agar mereka punya skema keberdayaan ekonomi dan pemberdayaan ekonomi dan keberlanjutan dari hasil hutan bukan kayu. Nah, itu skema yang kemudian kita dorong itu kan untuk badan usaha milik Gampung di sana. Nah, itu kemudian kesannya kita sudah memberdayakan itu menjadi tanggung jawab masyarakat itu sendiri tanpa pendampingan langsung dari berjejaring ya dengan pemerintah setempat, dan kita mengupayakan itu dalam program pendampingan. Nah, bagaimana desa-desa lain yang didampingi oleh memang ada pendamping desa lain. Nah, ini yang kemudian harus diperkuat. Saya pikir lagi, sudah masanya pemerintahan kita mengevaluasi ini. Bagaimana mekanisme pendampingan dana desa dilakukan. Karena kan yang ada malah ketidakpahaman atau bahkan ada yang nakal-nakal gitu kan. Nah, itu menjadikan potensi kepala desa atau kecil-kecil itu masuk bui. Kita kan nggak mengharapkan itu sebenarnya. Kita berharap itu bisa mendongkrak pembangunan dan menurunkan angka kemiskinan dengan potensi-potensi yang ada di tingkat kampung. Itu 800 juta sampai 1 miliar satu gampung. Besar loh ya dananya. Dan itu operasional perangkat desa juga di situ. Saya nih selaku orang awam ya, sekali jalan ke kampung bangun got gitu kan. Tahun depan bangun got lagi. Orientasinya masih infrastruktur. Fisik ya. Sebetulnya itu kemana harusnya? Pemberdayaan ekonomi, pemberdayaan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas itu sudah harus lebih dikedepankan. Saya pikir. Karena kalau di Banda Aceh contohnya, di Banda Aceh itu
infrastruktur apa lagi yang harus dibangun gitu. Atau yang Mhm. cerita tadi kan bongkar Iya. buat quote tahun ini buat lagi tutup, besok buat bongkar. besok Nah, jadi rusak lagi. ya itu sebenarnya sudah harus di-upgrade lah Mhm. pengetahuannya. Nah, pendampingan itu saya pikir harus Betul. lebih ini. Evaluasi harus dilakukan dan sekarang sudah saatnya untuk melihat seperti apa mekanisme Betul. penyaluran dana desa itu dan seperti apa dia bisa mendongkrak kementerian Iya. desa gitu. Oke, terima kasih Kak Raihal, waktunya hari ini sudah berbagi. Insya Allah ada waktu lain lagi nanti. Sebetulnya banyak sekali yang masih mau ditanya-tanya. Makasih waktunya hari ini. Yep. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.